Jadi kita di kelas ini, Pak Adi, kalau kita ngajar nih di kelas, itu nggak hanya sekedar memberikan aktivitas, tapi harus juga membuat sebuah pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di gweguru.id. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol dengan guru inspiratif yang akan membagikan kisahnya. Dan buat Bapak Ibu yang tertarik untuk mendengarkan obrolan kita hari ini, silahkan tonton sampai habis. Dan tentunya kalau misalkan ada komentar-komentar atau diskusi-diskusi yang mau Bapak Ibu share buat ke kita, juga silakan di kolom komentar untuk share opininya gitu. Oke, hari ini kita sudah kedatangan Pak Ari. Halo Pak Ari. Halo Pak Adi. Oke. Terima kasih saya sudah diundang ke gweguru.id. Justru kami yang berterima kasih karena katanya Pak Ari ini adalah satu dari 8 guru yang berangkat ke konferensi global, betul? Oh, betul Ya. Betul. Wah, keren banget. Kok tahu? Ya, kan dapat kabar. Kan sebelum di sini kita briefing dulu. Oh, gitu ya. Ya, satu dari 8 guru Indonesia, ya, 8 guru Indonesia yang kita berdelapan. Berangkat ke konferensi global. Di mana tuh? Di Singapura kemarin. Di Singapura. Wah, gimana? Keren banget. Itu ngapain ya di sana? Itu adalah konferensi tahunan yang diadakan untuk sekolah internasional. Kebetulan memang saya mengajar di sekolah internasional dengan program yang memang khusus untuk mengedepankan menjadikan manusia muda untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Nah, gitu. Nah, tiap tahunan itu, maaf nih, lagi puasa ya, jadi agak seret. Nah, setiap tahun memang ada conference yang memang kita di-refresh dengan diingatkan kembali dengan tren-tren pendidikan, dengan bagaimana cara kita bertindak di sekolah, practical and standard yang memang harus bisa align dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan sekolah, juga kebutuhan dunia. Bagaimana pendidikan berjalan di dunia gitu loh, jadi nggak di lokal kita aja. Oh, artinya di sana banyak guru-guru juga ya? Betul. Dari negara-negara lain gitu ya. Iya. Dan itu yang memang paling berkesan juga ya, bagaimana kita juga bisa duduk dan bertukar cerita dengan apa yang terjadi di sekolahnya dengan sekolah kita. Gitu. Dan maaf, yang paling menarik adalah biasanya mereka punya keynote speaker yang memang juga sangat menggugah kita untuk mengembalikan kita sebagai guru itu harus begini loh, sekolah itu harus begini. Gitu. Wah, luar biasa nih, memang kita harus bedah ini secara mendalam karena kan ini 8 di se-Indonesia. Ya, jadi kita itu harus sebuah kehormatan loh. Iya, kita ini bisa datang di situ. Langka. Jadi memang kita harus bedah betul apa yang sudah Pak Ari ini dapatkan gitu ya. Jadi mari kita mulai. Jadi apa nih yang insight tentang guru ya sebagai drivernya pendidikan gitu. Sebagai penggeraknya pendidikan. Kira-kira insight apa tentang pendidikan yang kira-kira Pak Ari dapat di sana? Yang saya jadi membuat momen kita, oh iya ya gitu. Jadi bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses yang panjang, sebuah long term investment. Yang kalau yang saya dapatkan kembali di sana bahwa pendidikan itu kan education ya, bahasa Inggrisnya education. Jadi membutuhkan beberapa huruf lain gitu loh. Kan? Education, terus education itu kan pendidikan ya. Kalau bahasa Inggrisnya education kan, education huruf dari huruf E kan, I. Nah, untuk menjadikan proses itu terjadi, itu butuh huruf E yang lain loh, Mr. Adi. Apa aja tuh? Ada berapa ya? Ada berapa? Banyak sebenarnya. Karena ini saya mensintesakan apa yang saya dapatkan. Jadi saya jadi teringat kembali bahwa memang pendidikan itu harus dimulai dulu dengan N-nya. N-nya. Akhirnya. Akhirnya. So, we have to begin with N in mind. Oke. Jadi kasarnya kalau lu mau pendidikannya mau jadi apa sih? Endingnya mau jadi apa? Nah, kita harus mulai dari endingnya dulu. Berarti kita berpikir futuristik. Betul. Berpikir ke depan. Ini akhirnya bakal kayak gimana nih gitu. Betul. Ibaratnya kita lah mau membuat sebuah kue gitu. Kan kita dipikir endingnya udah tahu dong.
gue pengen kue yang kayak gitu, gue pengen yang rasanya kayak gitu, gue pengen yang gedenya kayak gitu. Nah setelah udah punya endingnya, kan baru deh kita memilah, memaparkan, kemudian membuat tahapan-tahapan yang lain. Nah itu yang disebut dengan experience. Bahan-bahannya apa aja? Betul. Dikocoknya berapa lama? Exactly. Ya kan berarti kita N-nya dulu dong. Betul, nah betul. sama di dunia pendidikan juga gitu. Jadi kita harus mulai dengan N-nya dulu. What do you want to be at the end of the process? Gitu loh. Jadi ujungnya itu mau apa dulu gitu. Oke, jangan sampai kita ngomongin pendidikan, tapi kita nggak tahu mau dibawa kemana, betul, gitu. Iya kan. Jadi misalnya ketika ada sesuatu hal yang baru, kita selalu bertanya, mau diapain? Emang ujungnya mau apa? Betul. Gitu. Ini setelah tahu ujungnya, baru deh kita pilah, kita paparkan, kita buat scaffoldnya. Nah itu yang disebut dengan huruf E yang lain tuh Pak Adi. Apa tuh? Kedua, berarti yang keduanya? Experience and engagement. Experience and engagement, oke. Boleh dijelasin? Oke. Maaf ya kalau pakai bahasa Inggris nih, karena ini akan lebih relevan sebenarnya. Biar semua. Karena semua gitu kan, jadi harus lebih menarik. Betul. Nah, sekarang kalau diterjemahkan, experience itu apa? Pengalaman. Engagement? Keterlibatan. Jadi kita di kelas ini, tadi kalau kita ngajar nih di kelas, itu nggak hanya sekedar memberikan aktivitas, tapi harus juga membuat sebuah pengalaman. Iya kan? Kemudian anak harus terlibat. So bayangin, kalau kita datang ke sekolah, kemudian udah tahu tuh endingnya mau apa, kita kan harus juga bisa, supaya endingnya nyampe ke sana, kita harus membuat beberapa experience, beberapa pengalaman belajar. Jadi nggak hanya sekedar, oh ini seru, ini aktivitas dong kalau gitu. Coba kalau Pak Adi, kalau di kelas, praktek yang kita biasa lakukan, coba. Yang biasa, yang common ya, yang standar-standar aja gitu. Yeah. Biasanya ya bikin mind map, kerjain soal, tugas, dan lain-lain lah seperti itu. Nah, betul, kita melakukan itu di kelas, tapi kita harus berpikir lagi, bagaimana manfaatnya dari si mind map yang kita lakukan. Kenapa anak melakukan itu? Perlu nggak kita membuat activity itu? Setelah melakukan aktivitas itu, pengalaman belajar apa yang akan anak terima? Oke. Gitu. Karena memang yang gue pernah lihat di piramida belajar itu justru pengalaman itu cukup signifikan. Betul. Yang bisa diserap oleh anak-anak. Gitu. Yeah. Ketimbang mereka menghafal atau cuma dengerin doang sih. Betul. Gitu ya. Iya kan? Kita pernah ada pepatah, saya juga lupa tuh. Kayak misalnya yang kalau kita ingat, kalau kita dilibatkan, itu pasti ingat. Nah itu sama juga anak di kelas kan gitu. If they are engaged in the classroom, they will remember. They will also apply. They will understand more than remember bahkan jadinya. Kayak gitu. Nah jadi saya juga akhirnya melakukan sebuah refleksi ya bahwa jadi selama ini di kelas tuh gue itu beneran ini antara saya dan gue juga bingung ya, sorry ya kalau misal campur-campur ya. Nggak apa-apa. Gue juga kadang-kadang ya gini, ini beneran activity atau beneran membuat sebuah experience di kelas gitu. Jadi karena apa? Karena di ketika endingnya mau apa itu akan berhasil jika kita benar-benar melakukan memberikan experience itu, memberikan sebuah engagement ke anak-anak. Dan itu nggak hanya sekedar bikin-bikin. Iya. Tadi yang kalau gue pakai konsep Pak Ari tadi yang ngomongin kue. Jadi kalau bikin kue itu ya nggak cuma dicatat aja, tapi memang harus dilakukan. Nah benar. Harus dibuat, ya kan? harus dimulai dibentuk. Betul. Dan itu adalah pengalaman. Gitu. Ya. Oleh karenanya kalau di pelajaran sains misalnya kan kita suka ada praktek gitu, eksperimen. Ya itu kan salah satu mengolah untuk engagement anak-anak. Bahkan kadang-kadang dulu kan aku juga pernah jadi wali kelas 1 SD waktu itu. 1 SD. Iya. Pernah salah satu kalau kita bergaul dengan anak kecil, kalau kita memang harus menjadi badut, kita jadi badut. Kalau kita memang harus jadi seseorang yang berbeda, ya memang kita harus lakukan itu. Kenapa? Karena kita membuat engagement buat anak-anaknya supaya anaknya terlibat. Gitu. Itu salah satu kecil lah. Gitu. Oke ya. Tadi setelah pengalaman ada engagement. Engagement kurang lebih sama ya. Iya, jadi betul. ketika mereka mendapatkan pengalaman, artinya mereka terlibat di dalamnya. Betul. Oke. Iya. Ada huruf E lain. Iya. Apa tuh? Itu tidak akan terjadi apabila
environment, lingkungannya tidak mendukung ke sana. Exactly, betul. Coba sekarang kita pikirin ya. Misalnya dulu dan sekarang apa yang beda? Diri pribadi ya. Sekarang mungkin lebih advance lah, lebih punya pengalaman banyak sih. Terus juga tadi ngomongin lingkungan juga lebih suportif ya. Bener kan? Berarti saya juga sama. Ketika saya merasa bahwa, kok gue bisa jadi begini ya, gitu. Itu sebanyaknya adalah lingkungannya yang membuat kita membentuk kayak seperti itu. Betul. Jadi ketika kita di kelas misalnya endingnya mau apa, kemudian kita udah membuat sebuah perencanaan, learning experiences, kemudian engagement-nya. Nah ini akan terbentuk, akan sukses jika lingkungannya juga mendukung. Betul. Environment-nya. Karena tadi kalau mungkin balik lagi ke kue nih, karena biar satu biar contoh ini aja, ya, biar satu analogi ya. Kue nih, kalau kita bikin kue, terus dapurnya kotor atau lingkungannya bau, kotor juga tidak akan menghasilkan kue yang baik gitu kan? Betul. Ya. Suhunya nggak bagus, ya kan? Bahkan suasana mood yang bikin kue pun loh. Itu adalah salah satu dari environment yang mempengaruhi hasil kue itu sendiri. Iya gitu. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa environment itu sangat mendukung untuk proses pendidikan, gitu. Nah, 3 hal ini juga ada kunci penting lainnya. Apa tuh? Masih E juga? Ada E juga. Oh, masih E juga. Apa tuh? Ya kita, educator. Oh, educator. Gitu. Iya. Itu tidak akan terjadi kalau kitanya nggak ada. Betul. Percuma ada bahannya, lingkungannya enak, tapi nggak ada yang bikin. Iya kan? Nggak jadi. Nah, ya sebagai educator, ya kita juga harus punya huruf EE yang lain. Kita harus bisa memberikan encouragement. Dorongan untuk maju, dorongan untuk berkembang, mendorong diri sendiri untuk terus belajar. Karena saya juga dulu ingat kalau misalnya pertama kali belajar tentang bagaimana mengajar dengan baik, itu di salah satu mentor saya bilang, kalau lu pintar, anak lu pintar. Jadi kalau kita sebagai educator, well educated, punya knowledge, punya skill yang mumpuni, nah berarti kan itu tertularkan. Start with us, exactly. Start from us. Jadi educatornya harus penting. Jadi educator pun akan maju jika environment-nya mendukung educator untuk maju. Nah kayak tadi aja, Pak Adi kan? Pak Adi dulu dan sekarang beda. Oh ternyata sedikit banyak environment-nya mendukung. Sama, saya juga gitu. Saya dengan lingkungan yang baru dulu dan sekarang, itu banyak membentuk cara berpikir, cara bertindak, cara memutuskan sesuatu gitu. Oke. Kalau kata pepatah, kalau kita temannya itu sama tukang minyak wangi gitu ya, minimal kita dapat baunya, wanginya gitu kan. Tapi kalau kita temannya sama yang pandai besi, ya setidaknya kita dapat juga panasnya. Memang environment itu yang around us gitu kan, yang justru kita tuh dibentuk dari situ. Iya, dan kita juga akhirnya kan ada huruf E lain, exposure. We are exposed to that gitu. Jadi mau nggak mau ketika kita terekspos dan mau juga membuat suasana bagaimana anak-anak juga terekspos dengan sesuatu hal yang baru, terekspos dengan nuansa bahwa kita harus maju misalnya gitu. Kan seperti itu. Oke, lengkap ya? Lengkap. Jadi dalam satu education itu sudah ada N-nya, terus ada experience, engagement, terus ada environment dan educators-nya. Betul. Dan di bawah educators ada lagi banyak yang lain. Iya, termasuk salah satunya saya baca loh postingannya Gue Guru. Itu. Harus dong. Oh iya, salah satunya guru itu adalah banyak perannya. Dan yang saya baca, oh iya benar, itu juga yang pas banget ketika di Gue Guru, saya lagi lihat-lihat Gue Guru, terus hadir di conference, kita harus menekankan bagaimana kita bisa menelurkan empathy. Itu barang mahal. Iya, betul. Iya. Karena jangan sampai kita guru itu kayak robot ya. Betul. Nggak punya sense of human-nya itu. Exactly. Kemarin juga sempat dibahas tentang end of education adalah supaya anak dan semua pembelajar itu adalah bagian dari masyarakat global.
Gitu. Dan masyarakat global dengan berbagai macam perbedaan kan kita harus juga bisa menjadi diri kita sendiri. Who we are mesti kuat. Salah satunya adalah sifat yang bisa kita kembangkan dan telurkan adalah empathy. Oke, benar-benar. Bapak Ibu guru bisa tambahin yang lain untuk pendidikan. Betul. Ya. Education. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin kepikiran, oh ada yang ini nih yang bisa ditambahin. Betul. Silakan di kolom komentar. Boleh. Iya. Yang akan lain. seru. Jadi kita akan membuat sebuah education for me is another E, apa I-nya gitu. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak. Oke, Ari terima atas kasih kesempatannya. sudah mengundang saya di Gue Guru ID. Justru kami yang berterima kasih dapat insight yang Agak luar ribet-ribet biasa. tadi antara saya, aku, gue, Ya, tadi intinya- Kak Adi, Pak. Oke. Ya, siapapun lah, intinya ya gue guru. Oh iya, gue juga guru. Oke. Baik. Guru kan? Oke, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali. Bye bye.